Ah, ah, apa ini? Saya sarankan jangan nonton video ini karena video ini mengandung racun. Lah. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Ya ini saya lagi Infus Whitening. Kenapa sih saya ngomongin racun ya? Karena memang ini semuanya disukai oleh wanita Indonesia ya. Kenapa sih orang pengen kulitnya lebih putih ya? Wajar-wajar aja ya. Kenapa? Karena memang kalau punya kulit putih nih, kita tuh bagus pakai baju apa aja. Mau pakai baju putih, hitam, merah, biru. Pokoknya kalau datang ke pesta itu kelihatan lebih anggun, kelihatan lebih bagus ya. Semua warna kulit itu sama. Semua warna kulit itu bagus, sehat. Ya, cintai warna kulit kamu. Mau kulitnya sawo mateng, mau kulitnya lebih gelap, nggak ada masalah. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri kalau kulit putih ini menjadi idaman semua wanita Indonesia. Dan juga kalau kulit kita putih ya, kalau kita ngumpul dengan teman-teman nih, kalau ada yang kulitnya putih bersinar kayak gitu punya, akan menjadi fokus perhatian. Maka itu semua wanita Indonesia itu pengen kulitnya putih. Dan sah-sah saja untuk kalian mendapatkan kulit putih asal didapatkan dengan cara yang aman. Nah, hari ini saya akan bahas nih segala sesuatu tentang Infus Whitening. Banyak banget karena ini adalah treatment bestseller ya. Yang hampir semua klinik punya dan hampir di semua klinik di bestseller. Termasuk di klinik saya. Nih kalian lihat nih ya, foto before after. Siapa sih yang nggak pengen dapat kulit seperti ini? Atau kalian pengen dapat kulit hitam seperti ini? Ya pasti semuanya bilang, dok, saya pengen kulit putih cerah seperti ini, dok. Kelihatan lebih cantik. Kelihatan lebih menawan. Kalau dipamerin ke Instagram ini, wah, pada like-nya banyak banget gitu. Kalian tahu Cimoy kan? Mungkin ya beberapa dari kalian bilang, Cimoy itu dibully bukan karena fisiknya, dok. Tapi kalian nggak sedikit kok yang ngatain fisik dia. Tapi kalian harus akui dia sekarang jadi lebih cantik, jadi lebih putih, jadi lebih cerah kulitnya, dan jadi lebih enak dilihat loh di kamera ya. Itu adalah efek perawatan pastinya. Dan kalian lihat ini ada artis ya, artis Marvin ya. Ya ini fotonya spesial banget. Kenapa? Tanpa edit-edit kalian bisa lihat ya before afternya ya. Ini ada Dr. Vera sebagai pembanding. Kalian lihat ya kulitnya beda banget padahal ini baru 5 kali infus loh. Sudah kelihatan beda banget ya. Dan saya nggak bohong, kalian lihat sendiri ya. Ini before after, ini real Athena. Dan ini catatan pakai infusnya Athena ya. Dan saya sudah posting di Instagram saya. Siapapun yang ingin bertanya tentang infus whitening. Dan hari ini saya akan jawab satu-satu. Oke, kita langsung bahas aja segala sesuatu tentang infus whitening. Yang pertama, dok, infus whitening dengan suntik whitening itu sama nggak sih? Infus whitening dan suntik whitening itu berbeda ya. Jadi kalau infus whitening ini seperti ini, di drip ya. Apa artinya di drip? Kita memberikan dosis yang cukup besar dan ingredient yang dimasukin itu tidak satu ya. Sehingga tidak cukup satu kali shot. Sedangkan kalau suntik whitening bentuknya seperti ini dan ini langsung disuntikkan. Biasanya kalau suntik whitening itu isinya hanya vitamin C plus kolagen dan disuntikkan single shot. Kenapa? Karena ya memang kita nggak perlu drip ya. Sedangkan untuk yang infus, kenapa dok? Kenapa nggak langsung disuntik aja? Karena kita harus memberikan dosisnya bertahap. Jadi dia netes pelan-pelan supaya dosis yang masuk itu masuknya bertahap ke dalam tubuh kita. Jadi beda banget ya. Dan kalau suntik whitening biasanya isinya hanya pure vitamin C, sedangkan infus ini lebih kaya dosisnya. Banyak zat-zat yang bisa memutihkan kulit secara langsung. Yang kedua nih, berapa kali dok ya infus baru ada hasilnya? Setiap individu itu mendapatkan hasil yang berbeda. Nggak ada yang sama ya. Menurut pengalaman saya, ada yang 3 kali itu sudah puas banget hasilnya. Bagus banget dan dia nggak mau infus lagi. Ada yang 5 kali ngerasa bagus banget. 1 kali pun sudah kelihatan efek sih menurut saya ya. Menurut pengalaman saya, setiap kali infus itu 1 kali pun juga sudah kelihatan efek. Hasilnya permanen nggak sih dok ya? Hasilnya permanen. Nah, bagaimana sih cara kerja infus whitening ini? Jadi infus whitening ini sebenarnya mencegah enzim tirosinase untuk membentuk melanosit. That's it ya. Jadi sebenarnya yang bikin coklat kulit kita itu melanosit ya. Kalau kena matahari, melanositnya terbentuk sehingga kulit kita tuh jadi lebih coklat atau lebih hitam. Nah, sebenarnya ada enzim tirosinase yang buat melanosit itu terbentuk. Nah, infus whitening ini mencegah enzim itu keluar sehingga apa? Melanositnya tidak terbentuk. Dok, permanen nggak hasilnya? Permanen.
Cuma kalau kamu ketemu matahari, kalau kamu jemuran di pantai, ketemu matahari terus, jemuran di luar, ya hitam lagi. Karena apa? Matahari akan nembak kulit kita, merangsang enzim tirosinasenya keluar, ya melanosit terbentuk. Jadi, permanen nggak? Permanen, tapi kamu jangan banyak jemuran. Dan juga kalau keluar rumah, wajib pakai sunblock. 3, nah ini paling penting banget. Dok, kenapa ada infus whitening yang sudah BPOM dan kenapa ada yang belum BPOM, dok? Nah, ini yang menjadi malapetaka di Indonesia ya. Kenapa? Karena treatment ini adalah treatment bestseller hampir di semua klinik kecantikan. Artinya apa? Banyak banget peminatnya. Tadi kan sudah saya jelasin ya, semua wanita itu pengen dapetin kulit yang putih. Yang jadi masalah adalah produk infus untuk dapetin nomor BPOM itu sulit banget. Berbeda dengan krim. Saya nggak tahu juga alasannya kenapa. Ya, tapi memang itu sulit banget. Tapi permintaannya itu besar. Dan kalian tahu nggak? Banyak di luar sana yang masih menggunakan infus non BPOM loh. Baik di klinik kecantikan, apalagi bukan klinik kecantikan, lebih banyak lagi. Dan nggak mungkin punya, namanya sudah bukan klinik kecantikan abal-abal, ya pakai infus yang BPOM. Sudah jelas nggak mungkin. Ya, jadi karena belinya itu harus pakai distribusi klinik. Sehingga apa yang terjadi? Memang saya tidak pungkirin beberapa banyak yang tidak menggunakan produk yang non BPOM. Saya tidak mau sebut, tapi kalian juga jangan tebak-tebak buah manggis ya. Kita jangan tebak-tebak buah manggis. Tapi sekarang sudah ada infus yang sudah BPOM dan sudah aman. Cuma harganya memang sedikit lebih pricey, lebih mahal sedikit, tapi aman. Ya, ini jadi masukan juga supaya BPOM cepat mengeluarkan produk-produk yang bagus, yang infus, supaya mudah didapetin oleh klinik-klinik dan juga bisa dipakai. Dan juga bagi klinik resmi nih yang jual infus, saya sarankan juga kalian menjual produk-produk yang BPOM. Yang keempat nih, kita akan bahas efek sampingnya nih. Ini penting banget ya sebenarnya ya. Apapun bagusnya, mau putih bagaimanapun, mau kulit cerah bagaimanapun, kita pengennya nggak ada efek samping dong ya. Kecantikan itu beda dengan sakit. Kita datang ke klinik kecantikan itu sehat walafiat. Ya, kita pengen keluar jadi lebih baik, tapi bukan nambah sakit ya. Jadi penting banget untuk kita tahu efek sampingnya. Nah, kita nggak mau bahas tentang infus yang non BPOM. Sudah jelas-jelas itu non BPOM ya. Sudah jelas-jelas itu abal-abal ya. Pasti banyak banget efek sampingnya dan itu tidak standar. Mau dimanapun tidak standar. Mau di BPOM nggak standar, mau di WHO nggak standar, mau di FDA juga nggak standar sudah pasti ya. Jadi jangan pernah pakai infus yang non BPOM. Nah, untuk infus yang BPOM, dok, ada nggak efek sampingnya? Semua tindakan medis itu pasti ada resikonya. Saya begitu dilantik menjadi dokter, maka saya sudah memangku di pundak saya resiko. Ya. Semua tindakan medis yang saya lakukan, bahkan yang paling standar sekalipun suntik biasa pun, itu punya resiko. Apalagi infus ya. Punya resiko medisnya. Jadi saya nggak bisa ngomong, oh aman 100%. Nggak bisa seperti itu. Semua punya. Maka itu, pastikan kalian infus dengan dokter yang ada klinik resminya. Ini catatan. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena kalau ada dokter dan kalau ada izin resminya, kalau ada apa-apa enak banget. Kita itu bedanya kalau dokter dan non-dokter. Mungkin non-dokter tuh bisa lebih pintar daripada dokter itu. Dia nginfus itu menjem mata pun bisa. Dokter pun kadang-kadang ya tusuk-tusuk salah juga kayak gitu punya ya. Tapi bedanya apa? Kalau ada apa-apa nih, kalau misalnya nih ya, saya alergi, shock anafilaktik, terus saya pingsan, dokter itu tahu mau ngapain saya. Apa yang harus dilakukan kepada saya supaya sayanya tetap sehat. Sedangkan kalau kalian lakukan ini di dukun, ada mbah dukun. Kalau kalian lakukan ini yang bukan dokter, yang katanya Dr. Roy, begitu kalian kejadian, lari dia pasti ninggalin kalian. Jangan-jangan dikosongin rumah itu. Ya, pergi dia tinggalin kalian. Nah, itu bedanya. Makanya itu saya sarankan kalian wajib, bukan sarankan lagi ya, saya haruskan kalian infus whitening di tempat yang ada dokter dan klinik resmi. Tapi dok, lebih mahal. Ya, daripada kalian ada apa-apa, tuh siapa yang mau tanggung jawab ya? Nyawa kita jadi taruhannya. Jadi jangan main-main dengan nyawa kalian sendiri. Aman nggak dok? Selama saya praktek 7 tahun infus whitening, selama itu saya tidak pernah ketemu efek samping infus whitening. Semuanya aman. Yang saya dapetin adalah efeknya pasien yang ngomong tuh kulitnya jadi lebih putih, lebih cerah, selangkangannya yang tadinya lebih gelap jadinya lebih cerah, ketiak juga jadi lebih cerah, stretch mark aku juga hilang dok. Stretch mark aku yang tadinya hitam jadi hilang. Terus badan aku juga ngerasa lebih segar,
flek-flek aku juga berkurang ya. Itu adalah efek yang saya dapetin pengalaman secara langsung. Nah, kalau kalian infus di klinik nih ya, ada prosedur yang harus kalian jalani ya. Pertama, kita harus skin test ya. Dicek dulu ada reaksi alergi nggak. Nah, itu kalian tidak akan dapetin kalau di bukan klinik. Karena mereka nggak tahu tuh prosedur skin test. Yang nggak tahu bahwa harus dicek alergi dulu. Lalu pemasangan infusnya sampai dengan menyuntikkan obatnya itu harus steril ya. Nah ini penting supaya kalian dapetin bukan hanya hasilnya tapi efek sampingnya kalian nggak dapat. Yang kelima ini yang terakhir nih ya, banyak banget yang tanya dengan saya, dok apa sih bedanya dengan infus kromosom? Katanya kromosom itu yang paling bagus dok ya. Sampai harganya itu 20 juta, 30 juta, ada yang 80 juta sekali infus ya. Saya catetin ya, menurut saya pribadi ya, karena infus kromosom ini tidak pernah ada jurnalnya, dan infus kromosom sampai sekarang itu tidak ada yang BPOM. Menurut pendapat saya pribadi, infus kromosom itu hanya marketing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya, kita bego-begoan aja lah ya. Semuanya waktu di SD kita belajar sama-sama. Jumlah kromosom pada manusia. Ada 23 pasang. 22 pasang plus dengan satu pasangnya itu XX atau XY. Masih ingat kan waktu kita SD ya? Kalau XX itu wanita, kalau XY itu laki-laki. Dan kita punya 22 pasangnya lagi ya. Nah, kalau misalnya 22 pasangnya itu berubah dok, apa yang terjadi? Ya, jadi sindrom dong. Ingat, sindrom Down itu adalah kelainan kromosom. Sindrom Marfan itu juga ada kelainan dari 23 pasang kromosom tersebut. Satu aja cacat, maka akan menyebabkan sindrom retardasi mental. Ya, dan itu tidak kita harapkan. Terus dok, kalau misalnya saya infus kromosom saya berubah. Ya nggak mungkin. Itu jelas-jelas bohong banget. Kromosom kita tidak akan bisa berubah. Enak ya, kalau misalnya saya pakai infus kromosom, terus XY berubah jadi XX ya, itu nggak ada yang operasi ganti kelamin, nggak ada operasi transgender ya, semuanya infus aja semuanya, nggak ada yang seperti itu punya. Terus cara kerjanya saya sempat baca di Google ya, bahwa cara kerjanya itu sama, ujung-ujungnya adalah menghambat enzim tirosinase untuk terbentuknya melanosit. Jadi ya sebenarnya sama saja, cuma caranya agak sedikit berbeda, lalu dikemas dan dijual dengan nama baru. Ya ini adalah efek marketing aja. Aman nggak? Saya nggak tahu karena itu belum BPOM sampai detik sekarang. Nah, itu semuanya tentang infus whitening. Jadi bagi kalian yang pengen infus ya, pengen putih ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, aman-aman saja. Pastikan kalian ke tempat yang benar-benar aman, yang benar-benar ada kredibilitas, dan kalian liatin nih, kalian kepoin ya. Kita kan beli ya, pakai duit beli itu ya, itu hak kita ya. Kalian harus kepoin, ada hasil nggak? Aman nggak? Bukan cuma ada hasil, aman nggak juga. Minta dong foto before afternya, ya kita harus lihat juga. Jadi nggak asal hits saja. By the way, saya juga infus whitening, banyak banget yang tanya dengan saya, dok, kulit dokter ini kan sudah putih nih ya, sudah bagus, kok masih infus juga? Walaupun sudah bagus, walaupun putih ya harus dirawat. Ya semua harta kamu, kalau kamu nggak jagain ya habis juga. Sebagus apapun mobil kamu, kalau kamu nggak rawat ya rusak juga. Begitu juga dengan kulit kita. Kulit saya putih, bersih katanya. Kalau saya nggak rawat, ya hancur juga. Makanya itu saya rawat. Dan ini membuktikan bahwa treatment ini aman, karena saya sudah pakai langsung. Nggak mungkin kan saya pakai langsung untuk yang membahayakan diri saya sendiri ya. Jadi saya nggak cuma jualan, ya saya juga harus merawat diri saya, karena diri saya ini adalah contoh bagi kamu juga. Jangan lupa dapetin kulit putih cerah dengan cara yang aman, dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar. Lah.